Dene acara dipun lanjutaken, monggo kita sareng-sareng niat ngaji. Sebab lamun niat ngaji sampean oleh double. Siji nekani perintah tolabul ilmi. Tolabul ilmi lamun diniati sing temenanan, berarti kula panjenengan sami ngukuraken kewajiban tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wakila dan muslimatin. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal istifadata wal hisab ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa tilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama menggolah kita sesarengan memuji syukur datang Allah Subhanahu wa taala ingkang maringi pinten-pinten kenikmatan datang kula lan panjenengan sami, baik kenikmatan sing zahir maupun kenikmatan sing batin. Shalawat beserta salam yang paling indah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nuntut umat dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Yang kami muliakan Syekhina Al-Murabbir Wahina Al-Arifillah Kiai Haji Muhammad Asmawi bin Kiai Haji Ruslan selaku pengasuh Jam'iyah Naam Nur At-Tauhid Asy'ariyah Maturidiyah. Tak lupa pula dumateng para kiai, para ulama-ulama lintune engkang boten kula sebat saged kula sebat setunggalipun namung boten ngurangi rasa hormat rasa ta'zim kula dumateng para asatid wabil khusus para habaib niki nggih mriki kathah sangat habaib niki wonten saking Jakarta wonten nggih wonten saking Jakarta
saking Gunung Slamet nggih wonten niki. Wonten Habib saking Gunung Slamet wonten niki kawula. Dan segenap para habaib yang lainnya yang tidak sempat kami sebut satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat taklim kula dumateng panjenengan sami. Tak lupa juga kepada para asatid, banyak sekali asatid di sini, asatid lulusan alumni dari sarang, ya, banyak sekali ini. Ya Allah, sing lang-lang buana ya, Masya Allah. Tak lupa pula wabil khusus dumateng Bapak Waryono ingkang dalu iki tengah berbahagia dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Niki selaku anak cabang Naam Nur At-Tauhid Asy'ariyah Tegal Timur ya, dibantu juga oleh Bapak Alwi ya, Jamiah Naam khususnya desa apa sih desa Tukuh Brabo desa Purwahamba. Alhamdulillah pada malam hari ini mengadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam cabang Purwahamba. Alhamdulillah. Para bapak, para sepuh, lanjut sepuh yang kemuliaan, para hadirin hadirat rahimakumullah. Bicara tentang peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kathah sanget ingkang kadang-kadang salah memaknai, kadang-kadang salah memahami, kadang-kadang keliru anggone mangertosi, sehingga kadang-kadang ora percaya, kadang-kadang ora percaya. Niki sangat ironi sekali, umat Islam ngakune Islam tapi ning hal tentang peristiwa Isra Mi'raj Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam niki boten percados. Para bapak, para rawuh ingkang kula mulyakaken, lamun kawula lan panjenengan sami untuk percaya, untuk mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kados ingkang sampun dipun serataken wonten ing salebete kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kita wahaken bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Perjalanan Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sing secara global, sing secara singkat, saking Masjidil Haram dumugi Masjidil Aqsa, sing jarake kurang luweh niki kula nggih dereng nate ngukur, niki kirang langkung di atas 700 kilo 700 kilometer. Ada apa ada? Ada. Saking Masjidil Haram niku ning kota Mekah, ning Ka'bah
sampai dumugi maring Palestina. Niki lagaran niku paling ora-ora minime 700 kilo minim, bisa luwih. Terus perjalanan yang begitu jauh tapi ditempuh dengan waktu yang sangat singkat, ditempuh kelawan waktu yang sangat singkat. Lamun kula panjenengan sami hanya mengandalkan dengan logika, hanya mengandalkan dengan iptek, hanya mengandalkan dengan kebiasaan, niscaya panjenengan boten badhe percaya. Sebab percaya niku dasare bombong. Percaya niku dasare bombong. Lamun ora bombong, kayong-kayong dihitung orang masuk, pripun ya. Kadang-kadang anak sing dawuhaken wis kowe cerita tentang Isra Mi'raj, kowe lamun nganggo akal ora percaya, lamun nganggo akal ora ketemu, kudune apa? Kudune kelawan iman. Pertanyaane, lamun umpamane ana wong iman maring Gusti Allah, tapi umpamane wonge langka akale, kira-kira sakit nemu mboten? Mboten. Ana wong pan iman dhateng Allah Subhanahu wa taala, akale dibuang, sakit nemu mboten? Mboten sakit. Terus perjalanan yang begitu jauh niki mbeke sing Masjidil Haram dumugi maring Palestina. Sampune ten Palestina lajeng diangkat dening Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan dening Allah Subhanahu wa taala datang langit sing pertama. Kira-kira sampeyan ten mriki dugi langit kira-kira pinten kilo? Kira-kira bae wis gawe rata-rata kira-kira pinten kilo? Ya Allah, angelang itu ngebib 100 kilo kira-kira anak luwe langit pertama. Lamun kula panjenengan sami hanya mengandalkan dengan logika, lamun kula lan panjenengan sami hanya mengandalkan kepada umume, makane perjalanan Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW mulai dari Masjidil Haram dumugi maring Masjidil Aqsa sampai langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Kira-kira umpamane di kilometer kira-kira samiliar ana ora? Ana ora? Bu, kira-kira ana ora sampai liar kilo? Bisa juta wis, bukan kelarangan, 1 juta. Pada saat itu tumpakan itu durung anak pesawat, Bu. Pesawat durung anak, durung digawe, pabriknya durung digawe, durung. Mobil apa maneng. Nah terus sing anak pada saat niku kendaraan sing tercepat niku unta kalih jaran. Kecepatan unta, kecepatan jaran kira-kira per 1 jam berapa kilo? Niki hitungan logika niki. Taruh umpamane sing cepet umpamane wis unta melayune per jam bisa 200 kilo umpamane. Gawe cepet wis. Nah terus jarak sing Masjidil Haram maring Masjidil Aqsa
dumugi maring langit 1 2 3 4 5 sampai 7 si pirang ewu kilo, pirang juta kilo. Lah oleh karena itu lamun kula panjenengan sami anggone dalam maring peristiwa Isra Mi'raj Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelawan nganggo logika, kelawan nganggo kebiasaan, maka ora bakalan pernah percaya logika. Sebab peristiwa Isra Mi'raj junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW itu peristiwa yang sangat luar biasa, perjalanan sing sangat adohe tapi ditempuh sing banget singkate terus kudune pripun ya kudune carane kelawan nganggo akal, tapi sing akal temenan, dudu akal-akalan dudu ya. Ada akal-akalan niku berat, tapi yang akal temenan insya Allah bakal nemu, bakal percaya, bakal bongkong. Saniki ngoten. Panjenengan percaya yen Gusti Allah niku kuasa? Percaya napa mboten? Sampeyan sedaya percaya napa mboten, iman apa mboten dhateng Allah Subhanahu wa taala, yen Allah taala niku wajib kuasa. Percaya napa mboten? Percaya. Percaya napa? Gawe bumi langit cah isine, gawe langit, gawe bumi, sampai payone bumi niku mboten wonten sakane. Sampeyan percaya napa mboten? Langit iku mboten sakane. Ora ambruk ora. Lamun kula panjenengan sami nggo meneliti perjalanan Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajaken dening Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah Subhanahu wa taala gawe bumi langit saisine, gawe swarga, gawe neraka, gawe arus, gawe kuasa apa mboten? Kuasa. Apa maneng memperjalankan Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Ya cara bahasa kasar ku ya banget jarame. Banget kuasa Allah taala memperjalankan hambanya dengan secepat kilat sing jarake banget adohe ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Gusti Allah kuasa napa mboten? Kuasa napa mboten? Kuasa. Lamun sampean ningali maring yen Allah taala wajib kuasa mujudaken apa baik saking perkara-perkara sing memang dadi adepane. Kuasa mujudaken alam, kuasa meniadakan alam, kuasa nguripi kula sampeyan kabeh, terus ngrejekeni pirang-pirang makhluke Allah Subhanahu wa taala sing sampai sing ning jerone lautan. Kira-kira ning jerone lautan kae iwake umpamane di total kira-kira anjak triliunan apa ora? Anjak biliunan apa ora? Niku direjekeni kabeh dening Allah Subhanahu wa taala. Sampai ular sing nang jerone watu niku direjekeni dening Allah Subhanahu wa taala. Allah taala kuasa. Berarti secara akal pribadi ya sah-sah bae. Sah-sah bae munggo akal Gusti Allah memperjalankan hambanya Isra Mi'raj saking Masjidil Haram dumugi Masjidil Aqsa sampai munggah langit siji sampai anjak maring Sidratul
muntaha niku perkara sing banget cilike. Artinya apa? Allah Ta'ala wajib kuasane. Gusti Allah kuasa gawe kaya kue. Namun diukur nganggo logika ora bakalan pernah bombong. Terus ora nemu sih hitunganane. Kudune kelawan nganggo akal. Lah niku mangke sing badhe ngimanaken niku akal sanes perasaan. Para bapak, para rawuh ingkang kula mulyakaken, wonten ing dalu niki kawula merasa sangat-sangat seneng, merasa sangat tersanjung wonten ing dalu menika saged bermuajahah, saged silaturahman, saged silaturahmi dhateng panjenengan sami. Muga-muga napa ingkang kawula lan panjenengan sami kala wau lampahi kelawan waosan maulid, kelawan waosan tahlil, kelawan dongakaken tiang-tiang sing sampun sumare, tiang-tiang leluhur kita panjenengan sami, muga-muga diterima dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Menikilah saking kawula lho bilih wonten klintak rendu kawula nuwun agung pangapunten ingkang kathah saking kawula. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadetipun sambut, dadetipun unceti sing sak pirang-pirange tentang sing berkaitan kalau Isra Mi'raj junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang badhe dipun sampaikan Al Mukarram Ustaz Sofar saking Rembang, Sarang, Jawa Timur. Tuban ngertos Tuban. Insya Allah ya sing ngerti yang ngerti, sing boten ngerti ya boten ngerti. Untuk itulah maka kami persilahkan untuk Ustadz Sofar menyampaikan intisari yang berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi ala Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala khairi man sara ala thara Sayyidina Maulana Muhammadin sahibil bushra wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu ma nalu minal qiyadati wal maqamat wa kafau bidzalika fakhra. Amma ba'd. Sadatana al-kurama, para habaib cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita cintai, kita muliakan, kita jadikan sebagai pemimpin-pemimpin kita. Semoga kita selalu mendapatkan berkah manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Wa fi muqaddimatihim beliau Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Hasni, Habib Muhsin bin Hasan Al-Hasni, Habib Bakir bin Hasan Al-Hasni, banyak Habib lain yang rawuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tentu tidak mengurangi rasa takzim kami. Para kiai, para ulama, wabil khusus Sayyidil Walid, orang tua kami, panjenenganipun Rumah Kiai Haji Muhammad Asmawi, Allahu itilu baqa'ah yukhram lana walil muslimin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati
tuan rumah Bapak Yoyo. Bapak Yoyo, Bapak Yoyo, sekaligus yang saudara beliau Ustadz Nahrawi yang senantiasa kami hormati, dan semua para hadirin wal hadirat rahimakumullah ajma'in. Tentu tidak banyak yang akan kami sampaikan, kami hanya menambah cuma begini. Kalau perjalanan Isra Mi'raj, tentunya hari-hari ini sudah banyak dikupas, sudah banyak disampaikan oleh para penceramah. Pada kesempatan kali ini kami hanya ingin menyampaikan tentang apa yang sebenarnya terjadi sebelum Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang oleh Allah dalam rangka takriman wa tashrifan wa tasliyatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjalanan dalam rangka Allah memuliakan nabinya, Allah betul-betul memuliakan nabinya, dan ada yang terakhir, menghibur nabinya, menghibur nabinya. Kenapa? Karena sebelum terjadinya Isra Mi'raj, Nabi ini mengalami beberapa cobaan yang luar biasa. Satu, mulai tahun 8 Bi'tsah, Nabi diutus, diangkat jadi Nabi, diutus jadi Nabi. Tahun ke-8 Nabi diuji oleh Allah dengan adanya hisar iktisadi, dengan adanya embargo, blokade ekonomi. Orang Arab waktu itu sebelum Nabi ini Isra, tahun 8 mulai mengadakan blokade ekonomi. Bani Hashim mencil di daerah namanya Syi'ab Abu Talib. Ini diembargo oleh orang Arab, siapapun nggak boleh berhubungan dengan mereka. Nek wonten pedagang bu, moro mriku, tukang iki bahasane kula basa wetan, paham ibu wonten pedagang moro mriku badhe dodolan kalih orang Arab, terlebih pimpinannya Abu Jahal. Kalian para pedagang, jangan pernah kalian jual di sana. Kalau kalian mau menjual ke sana, juallah yang sangat mahal. Tapi kalau perlu, jual saja ke kami. Berapapun yang kamu minta akan saya beri. Itu orang Arab dalam rangka mengimbarku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanjalokmu tak kei tak tuku. Ini orang-orang Arab waktu itu dalam rangka apa? Menghalangi dakwah Rasulullah. Makanya kita sah sekarang berkata, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fahal yunfiqu al-mu'minun amwalahum liyurshidu ila sabilillah. Mereka orang-orang kafir waktu itu rela merogoh kocek banyak, menginfakkan atau menasarkan semua harganya untuk menghalangi dakwah Rasulullah. Apakah kita sudah mau menginfakkan atau mengorbankan apa yang kita miliki dalam rangka irsyad, menunjukkan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kula jenengan iki cara hitung-hitungan, ngapunten nggih, cara hitung-hitungan kira-kira lakone kula jenengan iki lek dibutuhno ning Kanjeng Nabi, kira-kira apakah wis marem napa mboten Kanjeng Nabi? Dereng. Akhlaknya kita ketika kita tunjukkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
perilaku kita ketika kita lakukan di hadapan Rasulullah, bahkan iman kita ketika kita haturkan di hadapan Rasulullah, apakah kira-kira Rasulullah wis marem napa dereng? Bu, kira-kira akhlaki kita niki nek dihadapno ning Kanjeng Nabi, kula jenengan niki isin napa marem, Bu? Isin. Isin napa marem? Isin. Isin. Makanya peristiwa ini adalah peristiwa luar biasa. Jadi kejadian hisar iktisadi, embargo ekonomi, blokade ekonomi ini terjadi beberapa tahun. Sampai banyak riwayat para nabi dan para sahabat. Nabi tidak hanya para sahabat, tapi Bani Hashim. Bani Hashim ini ada yang sudah iman, ada yang belum. Bahkan ditambah Bani Muthalib karena empati. Sampai dahar mohon godong-godongan karena nggak ada yang dimakan. Ini berlangsung selama hampir 3 tahun. Selama hampir 3 tahun. Sampai oleh Allah Nabi diberi wahyu. Karena perjanjian embargo oleh orang Makkah ini ditulis dalam satu lampiran dan ditaruh di dalam Ka'bah. Intinya orang jangan sampai berhubungan dengan Muhammad dan pengikutnya. Ini perjanjian ditulis, perjanjian yang zalim, dan ditempelkan di dalam Ka'bah. Satu ketika Nabi diberi wahyu oleh Allah bahwasanya tulisan itu telah dimakan oleh aradah. Cara wong Tuban rayap. Cara mriki napa? Rayap. Rayap. Sami. Nabi dikasih wahyu oleh Allah bahwasanya tulisan itu sudah dimakan oleh rayap. Seketika Nabi menghadap pada Abu Thalib menceritakan bahwasanya tulisan itu telah dimakan oleh rayap. Abu Thalib sebenarnya hampir tidak percaya, tapi ditahqiqkan lagi, betulkah apa yang kamu katakan? Benar, saya dapat wahyu dari Allah. Tapi oleh Abu Thalib, karena Abu Thalib percaya pada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib langsung kepada orang-orang musyrik Makkah, orang-orang Mekah, tulisan yang kalian pasang di Ka'bah sekarang ini sudah dimakan rayap. Wong Mekah kaget. Kok kamu tahu? Ya, saya tahu. Dari mana kamu tahu? Dari keponakan saya. Siapa? Muhammad. Kira-kira wong Arab sing musuhi Muhammad kuru Nabi Muhammad kuru mau berita kados mekaten. Guyu napa malah susah? Bu, guyu napa susah? Iya boten susah malah guyu. Wah, gampang ini kesempatan kangge dibuli. Kok ono Ka'bah ditutup kok dhek weruh. Iki mesti bohong. Pasti goroh. Akhirnya dibuktikan oleh orang-orang Mekah. Ka'bah dibuka. Tulisan itu ternyata betul-betul dimakan rayap. Tapi apa yang terjadi pada orang Mekah? Dengan kejadian itu mereka tidak iman. Tapi dengan kejadian itu mereka malah menuduh Muhammad ini adalah seorang penyihir. Muhammad ini adalah seorang penyihir yang datang kepada kita. Dari peristiwa ini kita ambil satu kesimpulan. Al-haq ya'rifuhul aqil. Al-haq ya'rifuhul aqil. Kebenaran sebenarnya diketahui oleh semua orang yang mau berpikir. Walakin al-ittiba' wal inqiyad lah yahtaju ila iradah hazimah. Hanya saja ketaatan, kepatuhan, mau mengikuti itu butuh pada kemauan yang kuat. Perkara bener kabeh wong ngerti. Nyuwun sewu, ana wong kok biasane omben-ombenan khamr. Ku kira-kira ngerti napa mboten nek omben-ombenan khamr niku apik napa elek? Sing minum nggih ngertos mboten nek niku elek. Ana wong biasane zina. Kira-kira ngertos napa mboten nek zina iku asline elek? Tapi kok wis ngerti elek kok ije dilakoni. Inilah kebenaran itu biasanya diketahui oleh orang yang mau berpikir. Hanya saja
ketika orang mau berpikir ini tidak mau menghilangkan ego dan hawa nafsunya, dia tidak akan bisa mengikuti kebenaran itu. Makanya Asy-Syaikh Dr. Ahmad Kuffaro dalam kitabnya mengatakan, al-mufakkirun wal ulama wa ashabis saqafah idza khalafu ahwa'ahum hum aqrabun nas imanan. Para pemikir, para ulama, para cendekiawan, ketika mereka mau mengesampingkan ego nafsunya masing-masing, niscaya merekalah yang akan dapat kesempatan pertama kali iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan kaget ono wong pinter kok tambah ndelurung. Kathah napa mboten? Wong pinter, wong pemikir handal tapi tidak iman. Banyak atau sedikit? Banyak. Karena apa? Karena egonya masih menguasai dirinya. Itu peristiwa pertama di mana Rasulullah mengalami kesusahan sampai 3 tahun. Kemudian terjadi lagi peristiwa yang kedua, ditinggal wafat oleh Sayyidah Khadijah. Bayangkan, istri tercinta wafat. Bapak-bapak muga-muga tapi boten. Bayangno ditinggal ibu, ditinggal garwane. Kira-kira apa susah apa boten? Susah apa boten? Susah apa langsung mikir golek maneh? Senajan sebagian wong ngarani mautuz zaujah husnus sa'a. Orang sebagian wong ngarani apa? Mautuz zaujah husnus sa'a. Rasulullah betul-betul susah ditinggal oleh Sayyidah Khadijah. Sampai ketika Rasulullah sudah menikah lagi, ternyata Rasulullah tetap, saat pernah Sayyidah Aisyah merasa rada cemburu dengan nama Khadijah disebut-sebut, Rasulullah berkata, wallahi ma abdalani Allahu khairan minha, demi Allah tidak ada yang bisa menggantikan, wanita yang bisa menggantikan dan lebih baik darinya. Itu di saat Khadijah sudah beberapa tahun wafat. Ini Rasulullah ditinggal Khadijah sedih karena beliau adalah orang yang selalu menghibur Rasulullah, mendukung perjuangan Rasulullah. Ada ustadz, ada mubalik, ada kiai, kok garwane mboten dukung. Sumpek napa mboten? Arep ngaji garwane mboten dukung. Sumpek napa mboten? Metu sedherek ora oleh. Ngaji terus. Kira-kira sumpek napa mboten? Dakwahe lancar napa mboten? What? Setelah itu sebagian riwayat bulan Rajab Khadijah meninggal. Diteruskan, ada yang riwayat sebulan, ada yang riwayat sebulan lebih 5 hari, ada yang riwayat belum sampai sebulan. Disusul oleh pamanda beliau Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib waktu itu terkenalnya belum iman, tapi orang yang melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah di luar, dilindungi oleh Abu Thalib. Ketika Rasulullah kembali ke rumah dalam keadaan mungkin sedih, banyak halangan dalam berdakwah, dihibur oleh Sayyidah Khadijah. Dua-duanya orang ini wafat. Bayangkan kesedihan yang luar biasa. Akhirnya Rasulullah pun mengalihkan dakwah, karena orang Mekah didakwahi gitu nggak ada kemajuan sama sekali, dialihkan. Rasulullah hijrah ke Taif. Itulah seorang dai al-haq, itulah seorang pendakwah hakiki. Ketika satu kaum ternyata tidak bisa menerima apa yang didakwahkan, maka dia tidak akan berhenti berdakwah, tapi sara ila qaumin akhar, pasti akan pindah ke kaum yang lain. Ono wong dakwah di satu daerah, ternyata didakwahi mentok. Sing percaya ya telu iku wae. Ngono wae sing siji mati kari loro. Kuwatirnya sing siji mati kari loro, sing siji menggrik-menggrik suwetak-watuk bae. Ketika satu dakwah ini mentok, seorang pendakwah hakiki pasti akan mengalihkan dakwahnya ke kaum yang lain. Itu Rasulullah. La rahata lil mu'min hatta yalqa rabbah. Tidak ada istirahat bagi seorang mukmin sampai ia mati, sampai ia mati dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya Rasulullah
Rasulullah dihijrah ke Taif. Di Taif tidak ada sambutan yang baik. Rasulullah itu dihina betul oleh orang-orang Taif. Sampai diusir dari Taif, itu yang ngusir anak-anak kecil, dikasih batu-batu, lempari itu orang. Rasulullah dilempari batu, tapi cara lemparnya nggak sampai kena kepala, kakinya. Yang ngusir itu tidak orang dewasa, anak kecil yang dikerahkan untuk ngusir Rasulullah di Taif. Kira-kira ya enten ustad dakwah yang satu daerah diusir si ngusir cah cilik. Wirang nama mboten? Wirang. Isin nama mboten? Luar biasa. Cobaan Rasulullah ini luar biasa. Setelah peristiwa itulah, saya singkat saja ini. Setelah beberapa peristiwa yang mungkin kita rasakan itu luar biasa, Rasulullah akhirnya di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam istilah saya, dalam istilah kitab-kitab, takriman wa tashrifan wa tasliyatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dihibur oleh Allah, diperjalankan. Mulane Bu, Pak, kadang wong ku yo ono hiburane bareng, nggih. Wong kok nang omah terus ora tau metu, iku kira-kira sumpek napa mboten Bu? Bu, nang omah terus ora tau metu, ora tau lunga, sumpek napa mboten? Sumpek. Wah, iki wong wadon biasanya semangat krungu ngoten iki. Pak, nek jenengan gadah keluarga nggih kala-kala dijak medal nggih. Hiburan. Hiburan. Tasliyatan. Jenengan ape Isra Mi'raj gak mungkin. Wis pokoke hiburan. Jak lunga. Tapi lunga sing ana faedah. Cara Imam Syafi'i, tagharrab anil awtan fi talabil ula fa inna fil asfari khamsu fawaid. Berangkatlah dari daerahmu untuk mengejar halang yuhur, karena dalam bepergian ada 5 faedah minimal. Tafarrujuham, menghilangkan sumpek-sumpek itu. Tapi kalau berangkat kira-kira dihitung, ojo sampai lunga bar lunga mulai sumpek, utangnya tambah numpuk. Ya Bu nggih, hitung bener-bener bar lunga iku kepenak. Tafarrujuhamin waqti sabu ma'isyatin, minimal perginya karena mencari ma'isyah. Oleh kadang ana wong urip nang desane angel ma'isyah, wis ditinggal lunga kerja ning jaba lah. Mboten napa-napa. Wa ilmun wa adabun, ada mendapatkan ilmu, ada mendapatkan adab. Minimal wa suhbatu majidi, kumpul dengan orang-orang mulia, kumpul dengan orang yang agung. Itu pada intinya begini. Dari cerita tadi kita tarik kesimpulan bahwasannya apa yang terjadi oleh atau kepada Rasulullah sebelum Isra Mi'raj ternyata adalah beberapa ujian yang luar biasa. Setelah itu diberi hadiah oleh Allah Isra Mi'raj. Ini oleh sebagian ulama dikatakan istidadul masaib idhanun bil faraj. Ingat, orang mukmin itu harus tahu istidadul masaib. Ketika orang mukmin menerima cobaan yang bertubi-tubi, ingatlah setelah itu pasti akan ada enak, akan ada nikmat yang akan didapat. Mulane Pak Bu, kalau memang kita hidup kadang merasa dicobong ini, jangan putus asa. Istidadul masaib idhanun bil faraj. Bertubi-tubinya cobaan menunjukkan sebentar lagi akan ada kenikmatan. Tapi kita harus yakin, pasrah betul, siapapun itu, apapun itu yang terjadi, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa gak usah banyak-banyak saya berbicara di sini, cukup saja, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.